Perkenalkan, nama saya Deta Dera Suhartini, NIM 20110417165. Saya akan membahas tentang teori antrian. Apa itu teori antrian? Teori antrian memuat studi matematikan dari antrian atau garis tunggu, di mana garis tunggu adalah suatu fenomena umum yang terjadi karena permintaan sekarang untuk dilayani melebihi kapasitas sekarang untuk dilayani. Sebab munculnya antrian. Antrian ini muncul karena adanya kebutuhan layanan yang melebihi kemampuan fasilitas pelayanan. Dampak dari banyaknya kebutuhan layanan ini membuat sering timbul antrian. Orang pada umumnya juga ingin membeli suatu kemudian melihat ada banyak sekali antrian di tempat tersebut, maka ia akan tidak jadi membeli. Maka dari itu, dampak dari antrian ini adalah menghilangkan konsumen. Jika konsumen hilang, maka otomatis perusahaan akan rugi. Sebenarnya ada solusi untuk masalah tersebut, yaitu menambah fasilitas pelayanan. Hasil atau dampaknya apa setelah menambah fasilitas pelayanan? Tentu saja antrian akan berkurang atau mencegah timbulnya antrian. Namun, hal ini juga akan berdampak negatif terutama bagi perusahaan. Karena ketika kita menambah fasilitas, otomatis biaya yang kita keluarkan juga meningkat dan kebutuhan perusahaan pun akan berkurang. Tujuan dari penggunaan teori antrian adalah merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antrian. Sedangkan untuk proses antrian sendiri, yaitu proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan ke suatu sistem antrian. Kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayanan memilih pelanggan sesuai dengan disiplin pelayanan. Dan akhirnya pelanggan meninggalkan sistem antrian setelah selesai pelayanan. Unsur-unsur dasar model antrian suatu sistem antrian bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, pola kedatangan adalah banyaknya kedatangan pelanggan selama periode waktu tertentu. Pelanggan datang secara individu maupun kelompok. Yang kedua, pola kepergian adalah banyaknya kepergian pelanggan selama periode waktu tertentu. Pola kepergian biasanya dicirikan oleh waktu pelayanan, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh seseorang pelayan untuk melayani seseorang pelanggan. Waktu pelayanan dapat bersifat deterministik atau berupa suatu variabel acak dengan distribusi peluang tertentu. Yang ketiga yaitu rancangan sarana pelayanan atau desain. Sarana pelayanan berkaitan erat dengan bentuk barisan antrian dan pelayanan pada suatu sistem antrian. Untuk rancangan sarana pelayanan terdiri atas 4 macam yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, satu saluran satu tahap atau single channel single phase. Artinya, sarana pelayanan memiliki satu pelayanan dan pelayanan kepada pelanggan diselesaikan dalam satu kali proses pelayanan. Yang kedua, banyak saluran satu tahap, multi-channel single phase. Artinya, sarana pelayanan memiliki lebih dari satu pelayanan dan pelayanan kepada pelanggan diselesaikan dalam satu kali proses pelayanan. Desain ini disebut juga desain pelayanan paralel. Yang ketiga, satu saluran banyak tahap, yaitu single channel multi-phase. Artinya, sarana pelayanan memiliki satu pelayan dan pelayanan kepada pelanggan belum terselesaikan hanya dalam satu kali proses pelayanan. Desain ini juga desain pelayanan seri atau tandem. Yang keempat, banyak saluran banyak tahap atau multi-channel multi-phase. Artinya, sarana pelayanan memiliki lebih dari satu pelayan dan pelayanan kepada pelanggan belum terselesaikan hanya dalam satu kali proses pelayanan. Desain ini disebut juga dengan desain pelayanan jaringan atau antrian network.
Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.